sahabat, dimanapun dirimu berada, jumpa lagi dengan saya Naomi Simanjuntak. Lama kita nggak jumpa, saya lagi rehat sebentar dari Facebook. Kemarin ada beberapa teman berkata, kok Ibu Naomi nggak pernah tayang lagi? Saya bilang saya lagi rehat sebentar. Pagi ini anak saya nomor 3 minta dimasakin ikan suwir-suwir. Ikan suwir itu terbuat dari ikan tongkol nih. Jadi tadi sebelum saya suwir begini, saya buat begini. Ini ikannya utuh. Kalau orang Manado bilang ini ikan cakalang, tapi kalau orang Batak bilang ikan tongkol. Jadi ikan tongkol setelah dibeli dari pasar dicuci bersih, lalu dikukus kira-kira 30 menit sampai 20 menit juga nggak apa-apa. Yang penting baunya sudah terasa di waktu dikukus, berarti ikannya sudah matang. Sebelum kita masak, jadi ini bumbu-bumbunya sudah saya siapkan semua, sudah saya bersihkan semua dan sudah dirajang. Bumbunya cukup banyak, bumbunya sangat banyak. Jadi kalau sahabat, ibu-ibu muda di rumah yang kepingin masak, jangan beli-beli terus ya, jangan beli-beli terus. Kadang-kadang kita harus masakin makanan buat keluarga. Jadi setiap ibu seharusnya punya menu spesial di rumah supaya nanti ketika anak-anak kita besar, ketika anak-anak kita sudah menikah, ada waktunya mereka minta, "Mak, masakin ikan ini dong," kayaknya kangen gitu loh. Jadi bumbu-bumbunya itu sangat banyak. Ini saya sudah merajang cabai hijau. Ini tadinya cabai panjang-panjang dirajang kecil-kecil, dadu, baru harus pakai lengkuas. Lengkuas ini harus ada, jahenya harus ada, dan ini tidak boleh ketinggalan yang namanya serai. Biasanya kan serai itu biasanya kita buat itu panjang, tetapi kalau kita mau buat ikan suwir-suwir itu apanya serainya itu harus dirajang kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Ini kunyit kebetulan nggak saya ulek, saya parut aja biar kelihatan kuning aja, sedikit. Setelah itu jangan lupa harus pakai daun jeruk dan dicampur dengan daun salam, itu dua macam untuk penguangi makanan. Dan setelah itu cabai merah ini untuk membuat pedas. Ikan suri-suri itu kalau nggak pedas kurang enak, jadi harus ada sensasi pedasnya baru terasa enak. Jadi jangan lupa, sebenarnya ini kurang banyak, tapi karena anak saya itu tidak suka yang pedas, jadi cuma sedikit saja. Bawang putih nggak boleh lupa, ini juga penguangi harus ada. Dan bawang pre, kalau orang Medan bilang bawang pre, itu kan boleh di Medan, di Dokotukorjo bawang pre, artinya beli dulu bawang pre. Tapi kalau di Jawa ini disebut daun bawang. Ini juga harus dirajang kecil-kecil seperti kita mau buat bumbu untuk sop. Ini nggak boleh ketinggalan juga, bawang merah sebenarnya dia agak banyak, harus banyak supaya wangi. Dan tidak lupa harus pakai tomatnya dirajang, didadu seperti kotak-kotak, nanti dicampur. Kebetulan di kulkas saya mau coba dulu pakai rias. Jadi selama ini kalau saya buat ikan suwir-suwir nggak pernah pakai rias, tapi karena kebetulan di kulkas ada rias, saya coba buat tambahkan bumbunya dengan bumbu rias. Dan hari ini juga ada bumbu spesial. Bumbu spesial itu kenapa saya katakan bumbu spesial? Ada andaliman. Andaliman ini hanya ada di Medan, dan kalau kita mau beli agak susah juga. Biasanya ada di pasar-pasar dan yang menjual itu orang Batak gitu loh. Dan biasanya banyak di Senen. Kalau pergi ke Senen beli andaliman. Tapi kemarin karena kebetulan Eda saya datang dari Siantar, lalu saya telepon kakak saya, Kak Andri, halo, apa kabar? Saya minta dikirimin andaliman, jadi kakak saya kirimin andaliman. Menu hari ini adalah ikan suwir-suwir, semuanya sudah lengkap bahannya. Ini adalah sayur, nanti sayur yang akan saya masak juga. Yuk, tadi kita sudah review semua bahan-bahan. Sekarang cara untuk membuat ikan suwir-suwir, cara memasak ikan suwir-suwir. Maaf kalau dapurnya agak kegiatan semua, nggak apa-apa. Kalau minyaknya agak banyak karena
Sebenarnya bisa sih, kalau saya udah pernah coba, tidak perlu saya goreng lagi ikannya, karena tadi kan sudah dikukus kurang lebih 30 menit jadi dia matang. Sebenarnya ini udah bisa dimakan. Tapi kalau biar lebih enak lagi, lebih rasanya wangi lagi, ini ikan yang sudah disuir ini harus digoreng. Kita mulai masak, semua aja. Ini biasanya kalau masak ikan suir-suir itu suka lompat loh, jadi dia suka lompat. Kita tunggu dulu. Lebih bagus kita tutup dulu ya, kita tutup dulu sebentar daripada lompat-lompat nanti kena tangan, jadi tangan terbakar. Kalau bumbunya hanya garam sedikit, pakai garam. Yang sudah punya tensi tinggi jangan pakai garam banyak-banyak. Dan saya tidak pakai Royco atau Ajinomoto, saya pakai penyedap jamur. Sekarang ikannya sudah matang, jadi sudah bisa diangkat. Minyaknya harus dituliskan ya, dituliskan dulu. Jadi yang penting dia udah terlihat merah, jadi udah agak wangi lah. Selanjutnya, jadi minyak yang tadi nggak perlu diganti lagi, sudah, karena minyaknya masih bersih, nggak gosong. Kita akan mulai menggoreng bumbu. Jadi yang duluan itu harus selalu bawang. Ini bawang merah, kita masak sama bawang putih. Boleh dimasukkan jahe sama serenya, sama cabai sudah boleh. Terus diaduk. Harus sampai layu, sudah terlihat matang. Oke. Daun jeruk sama daun salam campur bersama-sama. Sekarang kita bumbuin garamnya nggak apa-apa agak banyak, karena tadi ikannya tidak pakai garam karena kurang enak ya kalau rasa garamnya nggak ada ya. Oke. Saya pakai Royco jamur, jadi saya nggak pakai Royco, tapi saya pakai udah mau habis kaldu jamur. Terus diaduk lagi ya, Sekarang kita masukkan cabai, tadi lupa ini cabai ya, cabai merahnya sama andaliman, andalimannya tak usah diulek, tidak apa-apa utuh, karena anak-anak ada yang nggak suka andaliman. Bumbu riasnya juga sama tomat udah bisa dicampur. Ini adalah daun bawang, atau kalau orang Medan bilang bawang kering. Aduh, wangi banget loh. Setelah dimasukkan andaliman ternyata wanginya menyala. Sekarang yang terakhir, karena bumbunya sudah layu, kita campur dengan ikan suir. Ternyata ikan suirnya banyak banget ya. Jadi mudah-mudahan enak, tapi pastilah rasanya enak karena bumbunya kan udah kecampur. Ini tinggal sebentar lagi matang. Ini hasil dari masakan ikan suir. Masakan kita pagi ini ikan suir. Sampai jumpa di menu-menu lainnya. Tuhan memberkati.